Hai anak-anak, kembali lagi kita belajar bersama Miss Lisa. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan menggunakan buku Senang Belajar Matematika kelas 5. Nah, anak-anak yang sudah memiliki buku atau yang belum mengambil buku, silahkan diambil di sekolah ya. Oke, pada pertemuan kali ini Oke, anak-anak, untuk pertemuan kali ini silahkan anak-anak buka buku paketnya ya. Nah, materi kita di buku paket pertama adalah operasi hitung pecahan. Nah, anak-anak, pada video-video kita sebelumnya kita sudah pernah belajar ya tentang operasi hitung pecahan. Namun karena kali ini buku paket kita sudah ada, maka kita akan belajar dari bab 1. Nah, pada operasi hitung pecahan ini kita akan belajar penjumlahan dan pengurangan pecahan, perkalian dan pembagian pecahan dan desimal. Oke, langsung saja ya. Kita akan belajar pada halaman 3. Yaitu bermain penjumlahan bilangan. Ayo kerja sama. Pertama, buatlah kelompok berpasangan, setiap kelompok 2 orang. Yang kedua, buatlah pecahan 1/2 bagian dari kertas lipat. Nah, anak-anak perhatikan, di sini ada gambar kertas lipat yang telah dibagi menjadi 2 bagian yang sama besar, dan yang diberi tanda garis ini adalah setengah bagian jika dalam bentuk pecahan. Yang ketiga adalah buatlah pecahan 1/4 bagian dari kertas lipat. Nah, kertas yang berwarna biru ini dibagi menjadi 4 bagian sama besar. Dan yang diberi garis ini adalah 1/4 atau 1/4. Langkah yang keempat adalah perhatikan 1/2 bagian dibagi 2. Jadi, bagian yang berwarna merah ini ukurannya sama dengan yang berwarna hijau dan akan dibagi menjadi 2 bagian lagi. Dan ini menjadi 1/4 bagian, 1/4 dan 1/4 bagian. Di kertas yang 1/2 bagian ini jika dibagi 2 menjadi 1/4 dan 1/4 bagian. Oke, yang kelima, pecahan 1/2 menjadi, ya dibagi 2 tadi jadi 1/4 dan 1/4. Berarti 1/4 ditambah 1/4. Dan pecahan 1/4 tetap di sini ada, ya jawabannya tetap 1/4. Langkah yang ketujuh, lakukan penjumlahan dari 2 pecahan tersebut. Kita akan mengerjakan langkah yang ketujuh, yaitu 1/2 ditambah 1/4 sama dengan, nah yang ini tadi 1/2 sama dengan 1/4 dan 1/4 sama dengan, penyebutnya sudah sama 4, jadi kita tinggal tulis 4 dan pembilangnya kita jumlahkan, 1 tambah 1 jawabannya adalah 2. Jadi hasilnya adalah 2/4. Nah, ini kita samakan dulu penyebutnya. Penyebutnya adalah 4. Jadi 1/2 tadi sama dengan 2/4 ditambah 1/4 sama dengan, karena penyebutnya sudah sama-sama 4, berarti kita tulis 4, 2 tambah 1, 3. Jadi hasilnya adalah 3/4. Di buku anak-anak ada penjelasannya, yaitu penjumlahan pecahan. Penjumlahan pecahan dapat dilakukan jika penyebutnya sama. Nah, ubah pecahan menjadi pecahan lain senilai sehingga penyebutnya menjadi sama. Nah, perhatikan contoh 1/2 tambah 1/4 sama dengan 2/4 tambah 1/4, jawabannya adalah 3/4. Sama seperti contoh yang kita kerjakan. Anak-anak, kita akan melangkah ke halaman 4. Asyik mencoba. Nah, perhatikan gambar berikut. Tuliskan pecahan-pecahannya dengan pecahan senilai
dan buatlah penyebutnya sama. Kerjakan di buku tugasmu. Oke, anak-anak perhatikan, ini adalah gambar pecahan 1/2 dan gambar 1/3. Luasnya sama ya. Oke, kita perhatikan. Kita kerjakan dulu 1/2 ditambah. Gambar kedua ada pecahan 1/3 yang diarsir ada 1 dari 3 bagian ya. Oke, kita lihat penyebutnya berbeda ya, jadi akan kita samakan dengan cara kita cari KPK-nya. Nah, KPK dari 2 kelipatan 2 ada 2, 4, 6 dan seterusnya. 3 ada 3 dan 6. Nah, hasilnya adalah KPK-nya 2 dan 3 adalah 6. Jadi kita tulis penyebutnya 6. Nah, agar hasilnya 6, 2 itu dikali 3. Jadi pembilangnya juga dikali 3. Nah, 1 kali 3, 3. Oke, kemudian 1/3 tadi. Agar hasilnya 6, kita kali 2. Nah, berarti di atasnya juga kita kali 2. 1 kali 2, 2. Berarti jawabannya adalah 6, karena penyebutnya sudah sama, tinggal tulis 6. Dan 3 ditambah 2 hasilnya adalah 5. Jadi kita pindahkan ke kolom ya. Anak-anak perhatikan bukunya. Kita pindahkan ke kolom 3/6 ditambah 2/6. Hasilnya adalah 5/6. Kita lanjutkan ke soal yang kedua ya. Soal yang kedua, di sini ada pecahan yang diarsir ada 2 dari 3 bagian. Jadi dia adalah pecahan 2/3 ditambah gambar yang kedua yang diarsir ada 2 dari 4 bagian. Jadi jawabannya dia adalah pecahan 2/4. Nah, kita akan mencari KPK dulu dari 3/3 dan 4. Nah, KPK 3 ada 3, 6, 9 dan 12. Dan KPK 4 ada 4, 8 dan 12. Jadi KPK dari 3 dan 4 adalah 12. 3 sekarang menjadi 12 dikali 4. Jadi pembilangnya juga dikali 4. Hasilnya adalah 8. Kemudian 4 jadi 12 dikali 3. Berarti 2 juga dikali 3. 2 dikali 3, 6. Jadi jawabannya 8/12 tambah 6/12. Oke. Kita tinggal tambahkan 14/2. Nah, hasilnya ini bukan pecahan murni ya, karena pembilangnya lebih besar daripada penyebutnya. Oke, anak-anak, kita akan pindahkan ke dalam kotak. 8/12 ditambah 6/12. Hasilnya adalah 14/12. Nah, tugas anak-anak adalah mengerjakan nomor 3 sampai nomor 5. Baik anak-anak, kita akan melangkah ke halaman 5. Di situ ada latihan soal asyik mencoba. Nah, yang bagian pertama, lengkapilah pecahan-pecahan senilai di bawah ini. Itu ada 5 nomor, akan kita kerjakan bersama-sama. Nanti anak-anak akan mengisi di buku paketnya masing-masing. Namun sebelum itu kita baca literasi dulu ya. Sama-sama kita baca. Dahulu kala pecahan ditulis sebagai bilangan bersusun tanpa tanda garis mendatar antara pembilang dan penyebut. Adalah Al-Hasar, seorang ahli matematika dari Maghribi di kawasan Afrika bagian utara pada abad ke-12, mengenalkan tanda garis mendatar antara pembilang dan penyebut. Tanda itu memudahkan sehingga dipakai di seluruh dunia hingga sekarang. Nah, itu adalah literasi kita. Sekarang kita akan masuk ke soal.
kita akan masuk di latihan soal pertama, 2/5 tambah 1/4. Nah, perhatikan penyebutnya 5 dan 4, berarti harus kita samakan. Kita akan samakan penyebutnya dengan cara menentukan KPK-nya. Nah, KPK dari 5 adalah 5, 10, 15, 20, dan seterusnya. Kemudian 4 kelipatannya 4, 8, 12, 16, 20, dan seterusnya. Jadi KPK-nya adalah 20. Nah, itu sudah ditulis di situ. Nah, sekarang perhatikan 5 menjadi 20 itu dikali 4. Jadi 2 kita kali 4 juga, hasilnya adalah 8. 4 menjadi 20 itu dikali 5. Jadi pembilangnya kita kali 5 juga, jadi hasilnya adalah 5. Nah, penyebutnya sudah sama 20, tinggal kita tambahkan 8 tambah 5, hasilnya adalah 13/20. Oke, sekarang kita ke soal nomor 2 anak-anak. 2/3 tambah 1/5. Sekarang kita akan menyamakan penyebutnya. Karena 3 dan 5 ini adalah bilangan prima, jadi kita akan menentukan KPK-nya dengan cara tinggal kita kalikan. 3 dikali 5 hasilnya adalah 15. Nah, tinggal kita kali silang ya. 2 dikali 5 atau 5 kali 2 itu 10. Kemudian 1 dikali 3 hasilnya adalah 3. Nah, karena penyebutnya sudah sama, tinggal kita jumlahkan. 10 tambah 3 jawabannya adalah 13. Jadi hasilnya adalah 13/5. Oke, kita ke soal yang ketiga. 3/5 ditambah 1/3. Nah, KPK-nya tadi sudah ada di nomor 2 ya, 15. Oke, 5 dan 3. Nah, tinggal kita kalikan silang. 3 kali 3 9, 5 kali 1 5. Tinggal kita jumlahkan karena penyebutnya sudah sama, 15, tinggal pembilangnya kita jumlahkan. Hasilnya adalah 14/15. Oke, anak-anak, kita sekarang mengerjakan nomor 4. 1/6 ditambah 3/4. Nah, perhatikan 6 dan 4 itu adalah sama-sama bilangan genap, jadi mereka mempunyai FPB, maka kita tidak bisa langsung mengalihkan untuk mendapatkan KPK-nya. Jadi kita harus mencari kelipatannya terlebih dahulu. Kelipatan 6, 12, dan seterusnya. 4, 8, 12, dan seterusnya. Jadi KPK-nya adalah 12. Oke, kita tulis 12. Nah, sekarang perhatikan 6 menjadi 12 itu dikali 2, di atas juga kita kali 2, hasilnya adalah 2. Kemudian 4 menjadi 12 itu dikali 3, jadi di atas juga kita kali 3, hasilnya adalah 9. Nah, karena penyebutnya sudah sama, tinggal kita jumlahkan. 2 tambah 9 hasilnya adalah 11, dan jawabannya adalah 11/12. Nah, selanjutnya kita akan mengerjakan nomor 5. 5/6 tambah 4/5. Nah, 6 ini bilangan genap dan 5 adalah bilangan prima. Namun 6 bukan kelipatan dari 5, jadi bisa kita kalikan langsung ya. 6 dikali 5 itu 30. Oke, kita tulis 30. Kemudian tinggal kita kalikan secara silang. 5 dikali 5 25. Kemudian 6 dikali 4 atau 4 dikali 6 24. Maka tinggal kita jumlahkan. 25 ditambah 24 hasilnya adalah 49. Nah, karena ini bukan pecahan murni, karena pembilangnya lebih besar daripada penyebut, maka kita akan ubah ke pecahan campuran. Nah, caranya adalah 49 kita bagi 30. 30 kali 1 hasilnya adalah 30. Tinggal kita kurang, 9 kurang 0, 9. 4 dikurang 3, 1. Jadi hasil sisanya adalah 19. Kita tulis di atas per 30. Jadi hasilnya adalah 1/19/3.
Kita lanjut ke latihan soal yang kedua. Kerjakan penjumlahan pecahan di bawah ini. Nomor 1, kita kerjakan nomor 1 terlebih dahulu. Ini adalah 4/5 ditambah 3/4. Oke, anak-anak perhatikan, karena 5 dan 4 adalah bilangan prima, maka hasilnya KPK-nya bisa kita kalikan. 5 kali 4 20, kemudian tinggal kita kali silang. 4 kali 4 itu jawabannya adalah 16, kemudian 5 dikali 3 jawabannya adalah 15. Nah, 20, kemudian tinggal kita jumlahkan, 16 tambah 15 hasilnya adalah 31. Nah, karena pembilangnya lebih besar, maka akan kita sederhanakan. Kita akan rubah ke pecahan campuran. Kita bagi 31 bagi 20, hasilnya 1 kali 20, 1 kurang 0, 1, 3 kurang 2, 1. Jadi hasilnya sisanya 11, kita naikkan 11 per penyebutnya 20, hasilnya adalah 1, 11 per 20. Nah, itu adalah jawaban untuk yang pertama. Kemudian soal yang kedua, 2/7 tambah 1/4. Oke, kita samakan dulu penyebutnya ya. 7 dan 4. 7 bilangan prima dan 4 bukan kelipatan dari 7, maka bisa langsung kita kalikan. 7 dikali 4 hasilnya adalah 28. Nah, tinggal kita kali silang. 4 dikali 2 hasilnya adalah 8, ditambah 7 dikali 1 hasilnya adalah 7. Nah, tinggal kita jumlahkan. Oke, kita tulis dulu penyebutnya. Sudah sama, 28, 8 tambah 7 hasilnya adalah 15. Oke anak-anak, karena kita sudah mengerjakan nomor 1 dan nomor 2, maka tugas anak-anak adalah mengerjakan nomor 3, 4, dan 5. Jadi tugas anak-anak pada pertemuan kali ini ada 6 nomor ya. Tadi ada 3 nomor di halaman 4 dan 3 nomor di halaman 5. Boleh dikerjakan di buku tugasnya. Dan yang belum mengambil buku, boleh mengambil buku di sekolah ya, agar kita bisa belajar bersama-sama. Nah, anak-anak, sampai di sini video kita. Sampai bertemu pada video berikutnya. Terima kasih. Tuhan memberkati.